bercerama lagi tentang pentingnya silaturahim, tentang pentingnya bersyukur jika diberi usia yang mudah-mudahan usianya menjadi usia yang panjang, amin. Usia yang barokah, amin. Usia yang selamat, amin. Dan karena tadi itu kita semuanya sudah membaca surat Yasin disambung dengan tahlil. Memang Nabi pernah memerintahkan, Nabi pernah berkata, istaghfiru li mayyitikum, mintakan ampun kepada mayat-mayat dari kerabat. Jadi itu yang disampaikan, sehingga tadi itu sebagian adalah doa memintakan ampun para ibu kita, tapi juga di amma bi karamatil mayyitikum, bisa kemuliaan dari mayat-mayat yang meninggal sampai kuenya nanti dulu, jangan kuenya nanti. Jadi saya kira mungkin itu, dan yang terpenting itu yang perlu disampaikan di sini, seringkali saya ulang-ulang, adalah pesan dari Al-Maftullah Kiai Habib Haji Amir Arifin, ayah anda termasuk kakek dan kulit kita semuanya. Dulu itu yang penting satu, agar kalau ditinggal tetap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gak usah takut tentang kehidupan. Ada hidup, Allah sudah menangkap semua rezekinya. Jangankan manusia, binatang saja, itu burung saja, itu sudah ditangkap rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini semuanya kalau mendapatkan rezeki, kita semuanya harus bersyukur. Karena rezeki yang diberikan kepada kita itu termasuk rezeki yang berlebih. Itu yang patut kita syukuri. Rezeki uang misalkan itu, alhamdulillah di keluarga putra wayangnya apa Kiai Habib Haji Amir Arifin, semua dalam kondisi yang dalam tanda kutip cukup. Amin. Itu patut kita syukuri. Artinya gak sampai manusia kekayaan, itu cukup. Itu yang perlu untuk kita syukuri. Dan jangan lupa kalau dapat rezeki itu sebagian harus takarruf kepada fisabilillah. Ya, jangan lupa kalau kita diberi uang itu 10 juta per bulan misalkan, bukan semuanya, itu ada 2,5% yang harus ditasarrufkan fisabilillah. Jadi makanya perintah Allah itu wa'amfiku mimma razaqnakum, maka infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan kepada min qabli ayyakuna ayyakulang hadarul maut, sebelum kamu nanti itu akan mengalami kematian payahku. Jadi orang kalau sudah meninggal itu nanti di kuburan, payahul, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi Tuhanku, laula akhartani, tolong jangan kami ini dipanggil segera lulus kematian, ila ajalin qarib, walaupun sebentar. Apa janjinya mayat itu? Fa'amfiku, maka saya akan mensedekahkan sebagian dari sesuatu. Wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi hamba-hamba yang soleh.
Jadi kita ini sebelum nanti itu meninggal itu jangan sampai getun, karena kita ternyata diberi rezeki Allah tidak kita infakkan sebagian rezeki itu bisa pindah. Nah, dalam ayat yang dikatakan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa syahidina wa fi riqab. Orang yang mencintai hartanya tetapi tetap ditafsirkan fisabilillah kepada fuqara wal masakin wal yatama wa ibnas sabil wa syahidina wa fi riqab. Ini namanya 8 asnaf itu. Nah, ini saya ingatkan diri saya sendiri. Ya, makanya kita ini paling tidak sing seneng sedekah. Sedekah sing paling gampang. Ini kayaknya Mbak Firman yang sudah lagi Jumat itu selalu memberi Jumat berkah kita Jumat berkah. Kalau tradisi di keluarga kami ini ngasih dekoan wong poso Senin Kemis. Jadi Senin dan Kemis di masjid itu pasti minimal itu ada kue, ada minum untuk orang yang berbuka puasa. Masih atau sendiri yang ini nanti tidak apa-apa, yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niatnya. Gitu. Yang penting pakai urut itu nyah-nyong. Sing gampang sedekah. Dulu itu orang yang ahli sedekah itu namanya Kiai Nabi Haji Abu Habib. Berketemu wong, pasti orang sekitar. Berketemu wong, jadi begini ya Allah. Saya mengikut kamu. Apalagi kalau ketemu orang tua, pokoknya senang sedekah. Ini karena diinspirasi oleh Al-Quran tadi. Ya supaya kita ini tidak terikat. Makanya kita dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu terhalangi amwalukum, harta-harta, wa auladakum, dan juga keluarga anak-anak, an dzikrillah, dari kamu berzikir kepada Allah. Faman yaf'al dzalika fa'ulaika humul khashi'un. Siapa yang melakukan itu tergolong orang yang rugi. Itulah kenapa orang itu sulit ketika meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kan janji, maka akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sopai wong sing akhir hayat iso mengucap kalimat la ilaha illallah dia akan masuk. Orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah meninggal itu sulit karena apa? Dia masih terikat dengan ambaliku harta. Seiring dulu. Wa auladukum seiring anak, abot. Iring keluarga, abot. Itulah kenapa di tempat saya itu ada namanya Kiai Mansur itu. Itu jadi mudi itu 40 tahun. Dia mengatakan belum pernah menyaksikan ada orang meninggal yang ditalkinkan oleh dia, dituntun ucapan la ilaha illallah. Selama 40 tahun belum pernah dia menyaksikan orang meninggal akhir kalanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah kata dia itu sinetron, itu film. Faktanya itu kan. Saya ketemu sama Nyai Aminah itu juga mungkin pernah. Juga sama 35 tahun itu belum pernah menyaksikan ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Jadi angin mengucapkan kalimat karena tadi itu masih terikat ambalukum wala auladukum dzikrillah untuk berzikir. La ilaha illallah itu kan afdhalul dzikri. Puncak-puncaknya dzikir itu adalah kalimat la ilaha afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Itu kalimat itu. Nah, karena itu sarannya itu kayak Bu apa ini? Mbak Haja Dalika. Orangnya itu suka nyanyi. Ya, suka nyanyi. Ini kayak Bu Haja Dalika saya sama. Suka nyanyi. Turun. Gampang.
ya, gampang untuk bersedekah fisabilillah itu, dan itu urip enak. Dan Allah itu lijaratan tanpa Allah menjanjikan orang yang mentasorkan hartanya fisabilillah itu sama dengan tijarah, orang berjualan. Allah akan membayar yang lebih baik, asyra amsalihah, 10 kali lipat. Persoalannya yakin atau nggak yakin? Yang kalau kita bersedekah 1000, Allah akan memberikan jadi 10.000. Tapi oleh sedekah kok langsung kontan, sedekah 10.000 pasti balik 100 itu dong. Tidak berpikir begitu. Dengan min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini sampai melihat kata-katanya almarhum Kiai Nabi Haji Abu Hamid. Dulu itu pernah apa itu bilang begini, belum awalnya itu besok masuk dulu ya rezeki mau ini. Kalau katanya iya, tapi akan berani, tapi rezeki aku dulu. Tapi bapak itu benar. Ini contoh. Wawalan sobat itu persoalan keyakinan. Jadi itu mudah-mudahan kita ini menjadi para ahli waris yang senang sedekah. Dan sedekah itu bukan hanya uang. Ya, sedekah itu kalau ada duri di jalan disingkirkan itu sedekah. Menolong orang itu sedekah. Bahkan Nabi mengatakan sedekah yang melalui ibadah adalah sholat duha, itu sedekah. Kalau memang tidak punya apa-apa, senyumlah setiap ketemu dengan Allah, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu baik. Dan ketika ada saudara yang sedang khoto'ah, bertikai, berselisih, lalu disatukan, bisa disilaturahmikan, itu adalah sedekah. Makanya saya selalu berusaha ya Allah nyatokno ini, karena pesannya apa ini yang kita itu yang Nabi Haji Amir Arifin itu mereka tinggal selain tadi itu ojo mati urip tanpa rezeki sing ketemu rukun sak dulur, ojo pecah belah sak dulur, ojo boleh perkara betul gini akhirnya dulur pecah, dan itu diharamkan. Gitu, sehingga yang penting itu silaturahmi, karena itu kunci ahli surga itu. Ahli surga itu pertama ahli muto'am, suka memberi makan. Wajah dami suka memberi makan orang, itu amalan surga. Yang ahli muto'am. Lalu kemudian yang kedua itu Abdul Salam, suka memberikan salam. Yang ketiga itu bersilaturahmi, silaturahmi. Karena ini kalau ada yang bertiga itu letak rukunnya, ojo punya pikiran negatif. Saya cuma ingin diridhoi Allah. Yang saya pecah belah, ayo dirukun, itu pesannya dan itu pesannya siapa itu? Kakak saya Haji Abu Hamid. Sebelum meninggal itu aku cuma rukun. Itu pesannya. Jadi orang itu kalau positif thinking itu selalu tinggi. Keluarga ini rukun, gak cerai-berai. Ya, jadi silaturahim itu adalah ahli surga. Sehingga saya juga mengharapkan seluruh keluarga besar dari Kiai Nabi Haji Amir Arifin dan Haji Raden Muhammad Saleh ini semuanya rukun. Amin. Itu namanya surga. Sehingga tak rukun, ayo tak rukun, juga punya pikiran negatif. Jangan suudon tapi husnudon, berpikir yang